kebutaan yang diganti dengan surga di sini ada syaratnya, yaitu bersabar. Sabar maksudnya apa? Tetap dalam koridor menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak syukur orang buta terus pasti jaminannya surga, enggak. Sedemikian agungnya kebutaan itu. Meskipun pasti kita di sini semua tidak ingin dapat buta, gitu Pak. Kenapa surga? Karena surga adalah satu bentuk imbalan dari Allah yang paling tinggi. Di antara istimewanya surga itu adalah kelak di surga, penduduk surga itu bisa bertemu langsung, bisa menatap wajah Allah secara langsung. Dalam satu hadis Bapak-Ibu sekalian, ada seseorang di dunia ini, orang yang menderitanya paling menderita di antara penduduk dunia. Sepanjang hidupnya soro pokoknya, menderita hidupnya. Nah, dia dicelup oleh Allah, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan Allah. Nah, seorang yang penderitaannya paling menderita ini tadi dicelupkan ke surga, barang 1-2 detik dilepas lagi, diangkat lagi, ditanya sama Allah, fulan, bagaimana kondisimu di dunia? Engkau menderitakah? Dijawab, Pak, tidak, saya orang yang paling bahagia. Itu gara-gara hanya mendapat celupan surga yang hanya sekilas. Dia sudah merasa begitu nikmatnya. Dan surga itu memang sangat-sangat nikmat. Informasinya surga itu tidak bisa terjangkau oleh angan-angan, Pak. Angan-angan, kalau angan-angan kita ini masih terbatas. Meskipun kita mau ngangankan, mau ngayal, mengkhayal. Ngopi di bulan. Habis ngopi di bulan makan rujak di mana? Di Saturnus. Nanti agak sore di Merkurius. Nanti menjelang maghrib pulang lagi ke bumi dengan set-set, itu kan sangat nikmat. Tetapi keistimewaan kenikmatan surga tidak ada memori atau tidak ada software hati dan otak manusia yang bisa menjangkau ketepatan seperti apa surga. Kalau masih kita membayangkan, di Merkurius, mainan Uranus, misalnya Uranus dibuat mainan, bulan dibuat, kan nikmat itu, seolah-olah bisa apapun. Tetapi surga tidak terjangkau, kenikmatan surga. Makanya diibaratkan orang tadi dicelup sekilas saja, dia sudah lupa dengan semua penderitaan yang pernah dialami. Orang ini tidak berbohong. Dikatakan, bagaimana kondisimu? Kamu menderitakah di surga? Di dunia? Tidak ya Allah, tidak. Saya orang yang paling berbahagia. Padahal hanya sekilas. Kenikmatannya hanya dicelupkan 1-2 detik, dikeluarkan lagi, sudah lupa dengan penderitaan-penderitaan yang pernah dilalui. Seperti gak masuk akal ya Pak. Baik, kita bikin perumpamaan kita aja sudah, nggak usah surga, nggak usah jauh-jauh surga. Kita sekarang ya sudahlah, tiap hari bisa makan beras, tidak terlalu hidup soro. Nah, dulu kita waktu masih sekolah, orang tua kita nggak mampu belikan sepatu. Sekolah nggak pakai sepatu, terus jalan kaki Pak, 3-4 km PP tiap hari. Soro, agak naik SD SMP jualan es keliling misalkan. Mau makan masih harus jualan ke pasar apa begitu, atau ada jadi kuli bangunan. Tapi sekarang hidupnya sudah enak. Kalau ditanya, diingatkan tentang itu, kira-kira merasa susah enggak? Paling-paling ketawa, bangga malah gitu ya, karena sudah lupa dengan kenikmatan yang ada sekarang. Alhamdulillah sudah punya, meskipun nggak bagus-bagus amat, sudah punya mobil misalkan. Mau kemana, keluar kota sudah nggak perlu sewa-sewa, nggak perlu naik angkot misalkan. Ketika diingatkan dulu masa-masa sekolah, masa-masa sulit cari uang misalkan, masa-masa tidak bisa makan 3 kali dalam sehari, masa-masa tidak bisa makan nasi dari beras misalkan, yang dulu hilang.
Betul Pak, hilang. Ini baru adegan di dunia. Apalagi nanti kalau sudah dicelup atau bahkan sudah masuk ke surga. Nah, itulah gambaran keunikan atau keistimewaan surga dan kenikmatan Allah yang Allah ambil dari kedua mata. Baik diambil secara total, kalau di sini diambil, tidak dijelaskan secara total, tetapi para pensyarah hadis menyatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah kebutaan. Tetapi secara umum kebutaan itu bisa bertahap. Bisa ada katarak dikit, 2 dikit, 3 dikit. Kalau dioperasi sembuh. Misalkan kalau diterus-teruskan tidak sembuh jadi buta. Itu proses kebutaan diantaranya. Atau yang punya diabetes dan lain sebagainya. Allah membuat sebab sakit itu bermacam-macam. Nah, apabila bersabar maka hadiahnya adalah surga. Mudah-mudahan penglihatan kita yang mulai berkurang. Saya kalau baca sudah harus pakai kacamata. Jenengan sudah, kita semua rata-rata sudah berkurang. Kalau plus itu sudah alami ya, Pak, alami. Jadi usia 40 naik itu mulai sudah plus. Itu sudah sangat manusiawi, sangat alami dan itu merupakan sunatullah. Di antaranya fadilahnya adalah cara Allah untuk mengurangi kesempatan mata kita menambah dosa itu, dan menjadi sebab Allah mengambil dosa-dosa kita, sehingga tetap harus kita tidak hanya bersabar ya, tidak hanya bersabar tapi bisa sampai kita pada ranah bersyukur. Jadi kebutaan yang diganti dengan surga di sini ada syaratnya, yaitu bersabar. Sabar maksudnya apa? Tetap dalam koridor menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak syukur orang buta terus pasti jaminannya surga, enggak. Bahwa teman-teman yang buta itu sudah dapat satu peluang surga asalkan sabar. Nah, di sini kayaknya saya akan menembus dakwah kepada teman-teman yang sudah buta yang belum istiqomah. Karena dia sudah punya satu kuncinya. Sudah punya satu kunci surga yang paten. Asal tinggal sabar saja. Sabar itu kan perlu dijabarkan, perlu dibimbingkan sehingga orang bisa betul-betul menjadi orang yang sabar itu seperti apa. Demikian Bapak sekalian ya, hadis yang pendek ini mudah-mudahan cukup memberikan gambaran pelajaran bagi kita semua dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.